Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bida wa mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan dan kami hormati orang tua kami Al-Habib Abdurrahim bin Muhammad bin Yahya dan putra-putri beliau. Yang kami muliakan dan kami hormati sahibul hajah, sahibul bait, sahibul fadilah Al-Ustaz Muhni dan keluarga. Yang kami muliakan dan kami hormati alim ulama sepuh, bini sepuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus majlis kita bersama yang majlis Nurul Hidayah mendapatkan kemuliaan dihadiri tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah tamu yang datang pada malam hari ini dari mafia salawat, dari slang atau slang kita di saya baca, dan dari Jamrud dan semuanya. Itu semua juga tamu dari tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya memiliki nabi satu, nabi Allahumma shalli wa sallim alaihi, dan nabi mereka juga sama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka adalah saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana membahagiakan mereka dan kita dengan berkah hadir Maulid Nabi ini, mudah-mudahan mereka teman-teman kita dimuliakan juga Allah Ta'ala, dikasih taufik, hidayah, dan dimuliakan besok hari kiamat. Amin ya Rabbal alamin. Karena kita tidak tahu kita kembalinya kepada Allah nanti dalam keadaan seperti apa, tidak tahu. Mungkin mereka orang-orang teman-teman kita itu, Masya Allah, mereka datang jauh-jauh dari tempat mereka yang sangat jauh, dari Banyumas, dari mana, dari itu datang ke sini tujuannya apa? Untuk duduk bersama bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hujan yang seperti ini, yang Masya Allah, yang mana hujan ini juga akan menjadikan saksi untuk kita semuanya besok pada hari kiamat, bahwasanya kita di malam hari ini duduk kehujanan, di antara mereka hujanan, duduknya hanya untuk apa? Untuk solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk kita mudah-mudahan kehujanan ini menjadikan saksi di hadapan Allah bahwasanya kita ini berusaha untuk berubah baik, berusaha untuk benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya itu saja kita akan beruntung, kita akan selamat insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya, teman kita semuanya, dapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap saat kita, setiap detik kita, setiap menit kita, jam kita, hari kita, bulan tahun kita tambah baik dan tambah baik, tambah taat kepada Allah. Amin ya Rabbal alamin. Kita dulu sering cerita bahwasanya hujan ini ada malaikat yang mengatur, yang ngitung setiap tetes yang Allah turunkan pada malam hari ini. Sudah dihitung sama malaikat yang Allah ciptakan untuk tugasnya untuk menghitung titik air hujan. Malaikat ini sangat luar biasa. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bermi'raj menghadap Allah taala, beliau melihat malaikat yang tangannya jumlahnya ribuan. Setiap tangan menghitung. Dan Rasulullah SAW mendekati malaikat tersebut dan bertanya, wahai malaikat, apa yang sedang kau lakukan? Kata malaikat, ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Setiap malaikat, setiap makhluk mulia di hadapan Allah itu semuanya kenal dan memuliakan Rasulullah SAW. Malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung titisan air hujan yang mungkin saat ini sedang turun ini, Rasulullah bertanya, wahai malaikat, engkau sedang apa? Malaikat menjawab, ya Rasulullah, saya sedang menghitung tetesan setiap air hujan yang Allah turunkan di bumi, baik di daratan, baik di lautan, baik di gunung, baik di hutan, di lembah, atau dimanapun tempat. Saya disuruh oleh Allah Ta'ala, dikasih tugas untuk menghitung setiap tetes. Enggak terlepas satu tetes pun kecuali sudah saya terhitung. Jadi kita sudah dicatat ini. Walaupun tadi mungkin ada pawang hujan supaya apa? Orang udan, tapi nek tetap Gusti Allah kersa wis tetap ini di daerah niki Krayak di majelis ini harus turun hujan, tetap turun hujan walaupun pawangnya ribuan.
pawangnya sekte mungkin. Tapi kalau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala harus turun hujan sekian tetes di daerah kita ini, akan tetap hujan. Alhamdulillah, tapi walaupun dengan diturunkan hujan, kita tidak patah semangat untuk hadir majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kemuliaannya, malaikat ini mengatakan, Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat, engkau bisa benar-benar bisa menghitung tetesan air hujan yang Allah turunkan di muka bumi ini?" "Benar ya Rasulullah, enggak satu pun saya lewat kecuali sudah terhitung." Berapa miliar yang diteteskan saat ini di tempat ini kita ini? Mungkin miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar kayak tetesan yang diturunkan dari tadi sampai nanti selesai. Tidak akan selesai kecuali sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tetesan hujan ini. Walaupun pawangnya ngetok akan uri uya sekasang diunter nganeng-nganeng ini tetap turun hujan karena harus ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada seorang pawang hujan bisa enggak hujan, memang ditentukan Allah taala, memang di situ batasnya segitu toh. Kebetulan mungkin. Itu. Nah, Rasulullah bertanya, "Kamu enggak bisa bisa ngitung?" "Bisa ya Rasulullah." Hebat apa kira-kira malaikat tersebut? Bisa ngitung tetesan air hujan. Di dunia ini misalkan ada orang yang paling pintar matematik atau ada alat untuk bisa menghitung, kira-kira bisa ngitung tetesan air hujan apa enggak? Kemungkinan sulit dan kemungkinan sangat-sangat sulit. Tetapi dia mengatakan malaikat, "Ya Rasulullah, saya memiliki satu kelemahan." Rasulullah kaget. "Kelemahannya apa?" "Bisa ngitung tetesan hujan segitu banyak, kelemahan kamu apa?" Kata malaikat ini apa yang dikatakan? "Ya Rasulullah, tatkala umatmu duduk bersama seperti ini, kemudian mereka umatmu itu bersolawat kepadamu ya Rasulullah, disitulah saya sungguh tidak bisa menghitung berapa jumlah banyak pahala yang Allah berikan kepada umatmu yang duduk di majlis di situ bersolawat untukmu." Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada malam hari ini sungguh dimuliakan oleh Allah Taala, dan kita pada malam hari ini lagi bikin repot malaikat penghitung hujan. Repot nopo? Repot ngitungi pahala yang kita dapat. Dari awal sampai akhir kita bersolawat. Alhamdulillah teman-teman dari Mafia, dari manapun tempat juga mereka bersolawat. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan berkah kita dan mereka solawat, Allah kasih kemuliaan kepada kita, kasih taufik di hati kita, dan mudahan kita tatkala nanti berjumpa menghadap Allah Ta'ala dikasih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Beruntung. Makanya panjenengan walaupun duduk di sini kehujanan, adem, mungkin capek, ketiduran, tidur tidak apa-apa, ngantuk tidak apa-apa di sini. Dipersilahkan ngantuk tidak apa-apa. Karena apa? Keuntungan kita menghadiri majlis-majlis seperti ini, majlis zikir. Tadi udah zikir mungkin dari awal baca Al-Quran, hatam Al-Quran, kemudian membaca Maulidin Nabi, tentang sirah Nabi, tentang kemuliaan Nabi. Apalagi kita malam hari ini masih di bulan dilahirkan Nabi paling agung, manusia paling agung, Nabi kita, kekasih kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dalam keadaan sukaria, senang semuanya. Hadir pada malam hari ini, insya Allah nggak ada yang hadir dalam keadaan sedih. Ada apa ora? Ana boten. Insya Allah teka kaben seneng. Apa paling teka kumpul ketemu batir sing suwe, sing lawas ketemu atau teman adoh, atau kepen mendengarkan syair-syair yang indah dilantunkan oleh para vokalis ini, dan atau kepin melihat pilot. Di sini banyak pilot ini penerbang Pak, Mas. Mungkin di sini datang dari rumah mungkin sedih, di sini langsung bahagia. Karena apa? Kita tahu kita datang ke sini untuk merayakan peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kita semuanya hadir dalam keadaan senang, apalagi dari awal bulan Maulid sampai akhir Maulid, kita selalu senang karena ini bulan Maulid ini. Senang kita. Karena apa? Di bulan ini dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nopo, senangnya kita itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasannya sangat-sangat pasti, sangat luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala saja terhadap orang kafir, orang yang tidak pernah sujud di hadapan Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Nabi Muhammad. Bahkan menyakiti beliau dari awal hidup dia sampai mati, dia selalu memusuhi Nabi Muhammad SAW. Siapa? Abu Lahab. Tapi tatkala Abu Lahab mendengar dilahirkan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, dia senang. Modal senang tok ini. Orang kafir tidak pernah sujud di hadapan Allah, tidak pernah iman kepada Allah, cuman senang krungu dilahirkan Nabi besar Muhammad SAW. Allah muliakan dia, Allah kasih hadiah.
Hadiahnya sangat luar biasa, nggak tanggung-tanggung. Luar biasa. Dibandingkan hadiah yang kita lihat, mungkin mobil, mungkin ini lebih hebat dari mobil. Lebih hebat dari mobil. Hadiahnya apa dari Allah SWT terhadap Abu Lahab? Setiap hari Senin Abu Lahab di kuburnya Allah kasih keringanan tatkala diazab, disiksa, diringankan. Dalam riwayat lain Abu Lahab setiap hari Senin Allah kasih air minum, dia minum lewat jempolnya dari jari-jarinya. Karena apa? Senang mendengar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kafir senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan seperti itu. Allah kasih pahala, kasih balasan seperti itu. Bagaimana kalau seorang mukmin iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia cinta, senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, apa yang Allah berikan kepada dia? Pasti akan dikasih yang lebih dan lebih dan lebih. Allah kasih kepada orang kafir yang pernah sujud, dia dikasih keringanan. Kalau kita suka cinta ria dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita besok insya Allah akan kita syukuri dan kita akan bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong sebagai orang-orang yang selalu bersukaria dengan bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang ada sing orang senang, ada sing nggak suka dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan ini itu. Itu karena apa? Bagian mereka ada. Tetapi alhamdulillah kita semuanya walaupun bukan ahli ibadah, bukan ahli zikir, bukan juga sholawat yang banyak, tetapi kita mendapat bagian yang sangat besar, yaitu hati kita senang dengan bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah menambah, menyempurnakan bagian kita, kenikmatan kita masuk surga tanpa hisab bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini duduk bersama ini, kita duduk berselawat kepada Rasulullah SAW. Malaikat rata ngitung, tidak bisa ngitung berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada kita ini. Ini diceritakan oleh Rasulullah SAW tatkala beliau Mi'raj. Kemudian kita tatkala bersolawat untuk Rasulullah SAW, solawat kita kan Allah balas satu solawat Allah kasih 10. 1 banding 10. Kalau kita 10 Allah kasih 100 dan seterusnya dan seterusnya. Beruntung bagi orang-orang yang suka bersolawat, apalagi pada akhir zaman seperti ini, zaman yang penuh fitnah, zaman yang tidak karu-karuan ini, kita perbanyak solawat. Kita mungkin kepen ibadah yang tenang seperti zaman dulu, mungkin sekarang kesusahan. Kita mau duduk bareng seperti ini, mungkin sekarang juga ada kesusahan. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Masuk masjid, zaman dulu kemarin kita nggak boleh masuk masjid. Mau melaksanakan Jumat kita juga kesusahan. Sholat berjamaah harus tenggang. Tapi alhamdulillah kita malam hari ini kita buktikan kita dimuliakan oleh Allah Taala, duduk bareng, nggak peduli apa itu, nggak peduli apa itu, kita bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah bagian terbesar untuk kita yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sungguh sangat masya Allah, kita sangat mengapresiasi untuk teman-teman mereka yang datang dari jauh-jauh, dari teman-teman apa itu namanya, mafia atau leader atau yang lain. Itu subhanallah, dulu zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat seperti itu. Sahabat yang tadinya memang anak jalanan juga, ada namanya anak jalanan, mungkin dia kelakuannya kurang baik, tapi cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Dengan cinta saja dia akan dimuliakan. Dia termasuk orang-orang yang hidupnya masih di dunia, akan tapi dikasih kabar gembira bahwasanya dia adalah ahli surga Allah Taala. Yang mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Sayyidina Ukasyah. Sayyidina Ukasyah adalah dulunya zaman sekarang mungkin anak jalanan atau mungkin yang kurang baik atau preman dan yang lain, tapi dia mendapat hidayah masuk Islam menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mau menghadap Allah Taala, beliau sakit. Tatkala sakit yang sangat parah, beliau udah lama tidak jumpa dengan sahabat karena beliau tidak bisa keluar ke masjid. Sahabat rindu untuk berjumpa dengan Nabi. Setiap hari mereka berjumpa dengan Nabi, beberapa hari enggak jumpa Nabi. Sahabat ini sangat rindu, kepen melihat Nabi, kepen berjumpa dengan Nabi, kepen sholat dengan Nabi, kepen mendengar ucapan Nabi, kepen melihat wajah Nabi, kepen melihat senyum Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Ta'ala bisa melihat wajah beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini Sayyidina Ukasyah
Rasulullah SAW tatkala sakit, beliau datang masuk ke masjid dan masuk ke mimbar, naik ke mimbar. Beliau mengatakan, wahai sahabatku, apakah saya sudah menyampaikan apa yang saya diperintahkan Allah kepadaku? Saya sudah menganjurkan kalian, meminta kalian, memerintah kalian untuk tidak menyembah selain kepada Allah. Sudah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah bahwasanya setelah saya telah melaksanakan amanah yang kau berikan kepadaku. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, bukankah sudah saya sampaikan semua risalahku yang diperintahkan Allah kepadaku kepada kalian? Sudah ya Rasulullah. Rasulullah berkata lagi, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah bahwasanya sudah menyampaikan semua amanat yang telah Engkau berikan kepadaku. Kemudian ketiga kalinya beliau mengatakan, saya sebentar lagi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya kembali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, saya tidak kepengin kembali dalam keadaan memiliki hubungan dengan manusia. Apakah di antara kalian saya masih memiliki hutang? Rasulullah SAW mengatakan, apakah saya masih punya utang kepada kalian? Sahabat semuanya diam, temungkul. Di hati mereka mengatakan, ya Rasulullah, enggak, sungguh enggak punya utang. Justru kami yang banyak utang kepadamu. Rasul bertanya lagi, wahai sahabatku, apakah saya punya utang terhadap kalian? Sahabat diam, enggak ada yang berani menjawab. Di hati mereka hanya mengatakan, ya Rasulullah, enggak punya utang sama sekali, justru kami yang banyak utang. Sampai 3 kali. Karena apa? Kalau orang meninggal bawa utang, itu masih akan disiksa. Karena dalam sebuah hadis, yughfaru li syahid kullu dzanbin illa din. Bahkan bagi orang mati syahid, kalau orang mati syahid membela agama Islam, dosanya semuanya diampuni. Yughfaru li syahid kullu dzanbin illa din. Kalau orang mati syahid saja diampuni semua dosanya, hanya satu yang tidak ampuni, utang. Sampean nek sebelum meninggal punya utang, cepat-cepat disarutangi. Aja meninggal enggak utang. Bahkan dulu tatkala zaman Rasulullah SAW beliau masih hidup, ada sahabat meninggal dua utang Kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kanjeng Nabi ora gelem nyolati. Karena apa? Egun duwe utang. Kira-kira sing hadir teng mriki tesih godeh utang apa dereng? Utang kabeh nggih. Nah, sing duwe utang dicatet Pak, Mas, Pak, Bu. Ora wong tua tok bocah nom besike utang. Kalau kancane walaupun utang yang utang rokok seller, jenenge utang tetap dicatat utang. Nanti apa akan dipertanyakan di hadapan Allah Taala? Utang. Nah ini Rasulullah SAW bahkan beliau mengatakan, apakah saya punya utang? Diam semuanya. Nggak ada yang berani mengatakan. Diam, ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya nih Sayyidina Ukasyah, ini orang masuk Islam yang masih seperti itu, mengatakan ngacung, ya Rasulullah, kalau misalkan pada saya memiliki sesuatu dengan engkau, jika itu termasuk harus dilaksanakan, maka saya akan melaksanakannya. Jika enggak, ya saya diam aja Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, baiklah, apa itu Ukasyah? Tatkala Ukasyah mengatakan seperti itu, sahabat yang lainnya pada kaget, terus dengan ke Ukasyah kurang ajar teman karo Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa? Rasulullah mengatakan, tidak apa-apa. Ini ada hubungan dengan saya, sebelum saya kembali ke Allah, saya akan menyelesaikannya. Kemudian Ukasyah berdiri di hadapan Rasulullah, di antara para sahabat. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semua sahabat-sahabat mulia. Di situ semuanya. Sayyidina Ukasyah berani berdiri dia. Ya Rasulullah, dia mengatakan, dulu tatkala engkau sedang naik kuda, engkau memegang pecut, kemudian engkau memucut kudamu ke belakang, akan tapi pecut itu tidak mengenai kudamu, tetapi mengenai tubuhku. Saat ini saya minta kisos ya Rasulullah SAW. Kira-kira nek kula panjenengan weruh iki kira-kira kurang ajar ora? Nek misalkan anak santri maring kiai ini nek ora sengaja, itu enggak sengaja. Sengaja pada Rasulullah kira-kira? Enggak sengaja. Misalkan ada seorang kiai, ada santri ngomong kayak kuping kiai ini, kira-kira sopan apa ora? Nang pengurusnya dapakna. Dicekel dalam bawah kok sembarang temen kiaimu ki sing ngajari engko, ustadzmu ini yang ngajari engko, kurang ajar. Tetapi apa? Sahabat seperti itu, hei Ukasyah, yang jaga mulut engko, berbicara dengan Rasulullah yang benar. Semuanya seperti itu, marah semuanya. Tapi apa? Rasulullah diam, tenang, biarkan saya ada urusan dengan Ukasyah. Ya gimana Ukasyah? Saya sekarang minta kisah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memerintah Sayyidina Bilal bin Rabah, ya Bilal, ambil pecut di rumahku. Rasulullah punya pecut di rumah.
Kita nek belajar dulu, nek ora salah, nek wong tua ki nyimpen pecut digantung nang tembok. Nggih napa Pak Bu? Nggo medeni anake nek rewel ki lho pecut. Tapi mecutnya aja keseron, nggo medeni tok. Dalam bab fikih boleh kita memukul tapi dengan ghairul mubarrih, yang tidak apa memberikan luka, hanya nakut-nakuti tok. Nek sama anak seperti itu. Ambil ya Bilal pecut di rumahku. Akhirnya Sayyidina Bilal masuk ke rumah, ngetok rumah Rasulullah SAW. Di situ ada Sayyidina Fatimah Zahra, bin putri dari Rasulullah SAW. Ada apa ya Bilal? Saya diperintah Rasulullah untuk mengambil pecut. Sayyidina Fatimah bingung. Sayyidina Fatimah tahu Rasulullah lagi sakit. Ambil pecut buat apa? Tanya. Buat apa Bilal? Rasulullah menyatakan buat pecut karena pecut ini akan digunakan oleh Ukasyah untuk memukul Rasulullah SAW. Terus apa yang terjadi terhadap Sayyidina Fatimah? Beliau nangis. Ya Bilal, bilang pada Ukasyah, pukul aku saja. Rasulullah sedang sakit. Pukul aku saja, jangan Rasulullah. Sayyidina Fatimah seperti itu. Akhirnya saya bilang tidak bisa. Saya diperintah Rasul seperti ini, harus seperti ini. Akhirnya pecut dikasih pada Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal keluar. Sahabat tatkala melihat Bilal membawa pecut sudah geram semuanya. Mandan apa? Emosi, ge kurang ajar teman-teman ge. Ge tembe mlebu Islam kok wani-wani karo Kanjeng Nabi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq situ ada. Sayyidina Umar bin Khattab situ ada. Sayyidina Utsman ada. Sayyidina Ali ada, pembesar-besar sahabat. Ini saya Ukasa ini kurang ajar teman ge. Akhirnya apa? Tatkala Sayyidina Bilal semakin dekat, Sayyidina Abu Bakar orang tahan dia. Berdiri. Ya Ukasah, andai kan benar-benar engkau kepengin memukul Rasulullah SAW, pukul aku saja. Karena saya adalah sahabat beliau, baik senang ataupun duka, dan saya adalah orang yang pertama kali beriman kepada beliau. Saya adalah teman sejati beliau, pukul aku saja. Terus gimana? Rasulullah menjawab, ya Abu Bakar, duduk. Ini urusan aku dengan Ukasah. Terus gimana? Sahabat yang diam. Tidak, di situ ada Umar bin Khattab. Orang yang paling pemberani, salah satu pemberani pendekar Islam, Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, urusan macam-macam pedang wis rampung, pencelas. Sayyidina Umar bin Khattab berdiri, ya Ukasah, jangan kau pukul Rasulullah SAW. Memang dulu aku nih nggak paling benci kalau dengar disebut nama Muhammad. Tapi aku sekarang paling cinta terhadap Muhammad, dan aku adalah orang yang paling nggak suka kalau nama Muhammad disakiti. Kalau kau berani-berani mukul dia, akan pencelas kamu. Pukul aku saja. Akhirnya gimana Rasulullah? Ya Umar, duduk. Ini urusan aku dengan Ukasah. Kemudian akhirnya apa? Sahabat tetap ada yang berdiri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Ukasah, sungguh kau jangan pukul Nabi Muhammad SAW. Kalau kau pengen pukul aku saja. Karena darahku dengan darah beliau sama. Kalau kau memukul aku, berarti kau memukul dia. Beliau juga Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah mengatakan, duduk ya Ali, jangan, ini urusanku dengan Ukasah. Kemudian apa ya? Terus apakah langsung dipukul? Tidak. Akhirnya datang dua cucu beliau yang paling beliau cintai, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Datang, nangis, memegang tangan Ukasah. Ya paman, jangan kau pukul kakek kami lagi sakit. Pukul kami aja. Kalau engkau memukul kami, pasti kakek kami juga akan sakit. Karena yang menyakiti kami berarti menyakiti kakek kami juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian gimana? Semua sahabat nangis karena Sayyidina Hasan masih kecil, seperti anak-anak ini datang melarang, mencegah supaya Ukasah tidak mukul. Kemudian Rasulullah menjawab, ya cucu sayangku Hasan Husain, biarin, tidak usah diganggu. Ini urusan aku dengan Ukasah. Akhirnya pecut sudah dipegang Nabi. Ya Ukasah nih pecut, pukul aku. Ya dia lah nggak langsung pecut. Ya Rasulullah, dulu tatkala engkau memukul aku nggak seperti ini. Engkau di atas, aku di bawah. Dulu di bawah, engkau sekarang di mimbar. Akhirnya kemana? Rasulullah SAW turun. Sahabat tambah marah. Kurang ajar teman wong gie. Sahabat teman pun bisa kayak gie. Akhirnya nopo? Terus ya Ukasah, jangan apa lagi yang kau minta? Ya Rasulullah, dulu tatkala engkau memukul aku dalam keadaan tidak pakai baju. Buka baju. Gimana? Apa yang terjadi? Rasulullah buka baju. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW seperti itu. Menghadap Allah Ta'ala tidak mau punya hubungan dengan manusia. Luar biasa akhlaknya beliau. Dibuka baju beliau, terus beliau mengatakan, ya Ukasah cepat-cepat aja ke dawan. Nek ke dawan engkau Gusti Allah murka terhadap engkau.
Tatkala Ukasah ini melihat Rasulullah SAW membuka baju, melihat tubuh beliau yang bercahaya yang sangat indah, nggak tahan pecut, dia lempar, dia nubruk memeluk tubuh Nabi Muhammad SAW, menangis, memeluk erat tubuh Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya minta maaf, saya tidak bertujuan seperti itu, tapi saya takut terhadap api neraka, karena engkau dulu bersabda bahwasanya barang siapa yang menyentuh kulitku maka dia akan terbebas dari api neraka. Ya Rasulullah, sungguh saya takut dengan api neraka. Oleh sebab itu saya berharap dengan memeluk tubuhmu aku dibebaskan dari api neraka. Rasulullah SAW kemudian tersenyum dan mengatakan, ya sahabat, saksikanlah kalau kalian kepingin melihat penduduk surga ini ya, Ukasah. Kemudian apa yang terjadi? Sahabat semuanya nangis, senang. Kemudian apa? Setiap satu persatu sahabat memeluk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung apa buatan Pak? Sebabnya berkah sinten Sayyidina Ukasah. Walaupun dia tadinya adalah anak jalanan, tetapi tatkala dia mudah masuk nur iman di hatinya, melihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, memiliki cita-cita seperti itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dari dulu saya bercita-cita kepengen memeluk tubuh engkau yang agung ya Rasulullah, supaya saya besok di hadapan Allah saya akan dibebaskan dari api neraka. Padahal sahabat itu semuanya dijamin masuk surga oleh Allah Ta'ala. Akan tapi ini kemuliaan para sahabat, memiliki nur, memiliki hubungan yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, memiliki sifat keagungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang pengikut atau umat Nabi Muhammad SAW yang selalu dimuliakan, yang selalu diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pasti memperhatikan teman-teman kita di sana itu. Rasulullah memperhatikan semua umatnya dalam bentuk apapun. Mereka juga diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan mereka mendapatkan taufik hidayah, mendapatkan kemuliaan Allah Ta'ala, bisa duduk bareng seperti kita, berselawat seperti kita, bisa menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yudhillu man walid wa la yu'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu bik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sahbihi wasallam, wal afu minkum. Sekali kami mohon maaf yang sebelah sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.